Maka dua negeri adidaya yang ada di zamannya itu, yang satu berkiblat kepada Amerika kapitalis, liberalis, dan yang satu lagi mengikuti Rusia, Uni Soviet yang komunis sosialis. Maka madhab beliau menasihati seluruh negeri-negeri kaum muslimin tidak bergabung dengan mereka. Ad-da'watul jahiliyah kal qaumiyah wal urubiyah nungkiruha wa na'tabiruha da'wat jahiliyah wa minal asbab allati akharat al muslimin. Maka dakwah mengajak kepada kaum, dan dakwah mengajak al-urubah, maknanya mengajak kepada persatuan bangsa Arab. Maka mari Arab kita bersatu, dan mari kelompok tertentu kita bersatu. Maka kami mengingkari perkara-perkara seperti ini, dan ini termasuk dari dakwah jahiliyah. Maka dakwah yang mengajak kepada kaum suku tertentu, dan di sini al-arubah maknanya kaum yang mengajak kepada perkumpulan Arab, maka berdakwah untuk kelompok-kelompok mereka, maka ini termasuk kepada dakwah jahiliyah dan penyebab kaum muslimin menjadi terbelakang. Dan dari keyakinan Syekh kami Mukbil, nang tadiru mujaddidan yujaddidullahu bihi hadadin. Maka kami menunggu para mujaddid, para pembaharu yang akan memperbaharui agama ini sesuai dengan hadis yang rawahu Abu Daud fi sunanih, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah pasti akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun. Maka di awal dari 100 tahun Allah akan mengutus man yujaddidulaha dinaha, siapa yang akan memperbaharui agamanya. Wa narju an takuna al-yaqadah al-islamiyah mumahhidah lahu. Maka kami mengharapkan agar kita ini bersiap-siap dalam keadaan untuk membangunkan al-islamiyah agar bersiap-siap untuk menyambut dari mujaddid tersebut. Maka keyakinan ini sesuai dengan hadis yang sahih. Maka setiap dari 100 tahun Allah akan mengutus pada berbagai negeri mujaddid-mujaddid, yang mana mujaddid ini akan memperbaharui agama setiap 100 tahunnya. Dan wallahu a'lam, seperti yang kami dengar di Yaman, bahwa Syekh kami Mukbil termasuk dari mujaddid, seperti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di Saudiyah, dan begitupun Syekh kami Mukbil di Yaman. Maka sebelum dakwah 100 tahun yang lalu di Yaman, tidak ada dakwah sunnah yang menyebar. Yang ada di Yaman Selatan dengan Syuyu'iyah, dengan komunisnya di Aden, dan di Yaman Utara dengan Syiah Ar-Rafidah. Kemudian datang dakwah Syekh kami Mukbil, yang mana dia belajar di Saudiyah, kemudian disuruh pulang ke Saudiyah dan mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah. Maka sekitar 23
tahun atau 25 tahun kurang lebih dakwah sangat besar di Yaman. Yang tadinya sunnah itu mati dikarenakan di Yaman Selatan komunis, tidak boleh ada yang beragama, tidak boleh ada sholat, dan di Yaman Utara Syiah. Maka jadilah dakwah ahli sunnah di Daril Hadits Dammaj tersebar, dan murid-muridnya banyak dari berbagai negeri, terutama di Yaman. Dari murid-muridnya yang sampai mencapai hampir 5.000 itu dari Yaman sekitar 3.000-an. Maka mereka sekarang terus menyebarkan dakwah di ma'had-ma'had, markaz-markaz Darul Hadits yang lainnya selain Dammaj. Maka ini bisa dikatakan bahwa beliau juga seorang mujaddid sesuai dengan hadis ini. Dan poin ke-36, na'taqidu dolala man yungkiru ahadits al-mahdi wad dajjal wa nuzul Isa ibni Maryam alaihi salam. Maka kami meyakini telah sesat orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Al-Mahdi, bahwa Imam Al-Mahdi itu ada dan Dajjal juga akan datang dan Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Maka kami meyakini orang-orang yang mengingkari hadis-hadis ini adalah orang-orang yang sesat. Walasna na'ni Mahdi ar-Rafidah. Namun jangan dianggap Imam Mahdi ala kelompok Syiah ar-Rafidah. Karena kelompok Syiah ar-Rafidah pun meyakini Imam Mahdi. Dan semua kelompok-kelompok kaum muslimin meyakini Imam Mahdi, imam yang menjadi pemimpin mereka. Adapun kelompok Syiah ar-Rafidah, Imam Mahdi, mereka sedang masuk kepada gua dan hilang. Dan mereka menunggu kapan keluar imam itu. Itu menurut keyakinan orang Syiah. Adapun menurut keyakinan ahli sunnah seperti kita ketahui di hadis Dajjal, di saat peperangan antara Dajjal pengikutnya dengan kaum muslimin, maka Allah menurunkan fi manaratil bayda di Syam, turun Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi pada saat itu. Dan itu yang diinginkan. Kemudian Nabi Isa mendatangi Dajjal dan Dajjal dalam keadaan ketakutan, tadubu kasyama'. Maka dia meleleh bagaikan lilin ataupun bagaikan mentega yang dipanaskan. Maka bergabunglah Nabi Isa bersama Imam Mahdi yang hidup bahagia, jaya raya, kaum muslimin hidup dengan menjalankan syariat kaum muslimin bersama Imam Mahdi, yang mana dia membunuh semua babi-babi. Tidak boleh babi hidup untuk dimakan. Yang ada dibunuh, tidak boleh dimakan. Kemudian mematahkan salib-salib. Maka zahirnya tidak ada lagi gereja-gereja dan penyembahan kepada Yesus Kristus. Karena dia Nabi Isa sendiri. Dia berlepas diri. Kapan aku disalib? Kemudian salib-salib itu disembah. Ini aku Nabi Isa. Dan yu'tal jizyah an yadin wahum sagirun. Menunjukkan bahwa meskipun dengan diturunkannya Nabi Isa, tetap kelompok-kelompok sesat akan ada meskipun tidak besar. Jadi masih ada yang menganut ajaran yang salah, namun harus membayar jizyah, upeti, sebagai kehinaan mereka. Bal, bukanlah kami meyakini Mahdi seperti kelompok Ar-Rafidah yang masuk kepada gua dan menunggu keluarnya dari gua, menunggu bagaikan si buta dari gua hantu.
Dan tidak juga seperti keyakinan orang di zaman now, Imam Mahdi yang dari mana? Pakistan. Muhammad, yang bernama Muhammad, dan bahkan dicari-cari bahwa dia itu adalah Imam Mahdi. Bukan dari Quraisy, dari orang Pakistan, dan ada tai lalat di sini. Maka disebutkan bahwa ada hadis yang menyebutkan Imam Mahdi itu mempunyai tai lalat di bagian kanan wajahnya dan sebagainya. Dan sekarang mereka menganggapnya bahwa dia Imam Mahdi. Allahul musta'an. Bal imam min ahli baiti nubuwah. Maka Syekh di sini mensifatkan, kami meyakini Imam Mahdi itu dia imam dari ahli bait nubuwah. Maksudnya keturunan Nabi dari Quraisy. Wa min ahli sunnah. Dan dia juga dari kelompok ahlu sunnah, bukan dari Rafidah, bukan dari Syiah, bukan dari As-Sufiyah. Yamla'ul ardi adlan wa qistan. Yang mana dia akan menjadi imam yang adil. Kama muli'at dulman wa jauron. Maka akan terpenuhi muka bumi ini oleh keadilan dan kebaikan seperti dulunya muka bumi ini dipenuhi oleh kegelapan dan kejahatan. Wa qulna innahu min ahli sunnah li'anna sabba afadilah sahabah laisa minal adl. Dan kami katakan bahwa mereka itu, bahwa Imam Mahdi itu dari ahli sunnah, dikarenakan mencela dari para sahabat itu bukan dari keadilan. Maka poin yang terakhir, hadihi nafathat an aqidatina wa da'watina. Maka ini adalah poin-poin dari akidah kami dan dakwah kami. Wa dzakaraha bi adillatiha yatulul kitab. Wa qad dzakartu jalla adillatiha fil makhraj minal fitan. Maka poin-poin ini telah disebutkan oleh Asy-Syaikh pendalilannya di kitab Al-Makhraj minal fitnah. Wa man ladaihi ayu i'tirad ala hada fanahnu musta'idun liqabulin nus in kana muhiqqan. Lihat di sini bagaimana Syekh sangat berani dan ditakuti di zamannya, di mana dia mengatakan barang siapa yang mempunyai i'tiradat, mempunyai sanggahan-sanggahan, maka kami siap untuk menerima nasihat jika nasihatnya benar. Wa musta'idun limunadaratihi, dan kami juga siap untuk melaksanakan debat jika dia berpendapat dan kami melihat dia itu dalam keadaan kesalahan. Walil i'tirad anhu in kana mu'anidan, dan meskipun dia mengingkari kami dalam keadaan mu'anid, dalam keadaan memang sengaja untuk memusuhi kami. Hada wa mimma yanbaghi an yu'lama ana hada laisa syamilan li da'watina wa li aqidatina. Fa inna da'watana minal kitab wa sunnah ilal kitab wa sunnah wa hakadal aqidah. Maka inilah yang bisa diberikan oleh Syekh, sekitar 73 poin yang perlu diperhatikan dan dipelajari, dan perlu diketahui bahwa perkara ini bukan semuanya dari akidah ahli sunnah yang banyak. Maka pada hakikatnya dakwah kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan demikian pula akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka alhamdulillah selesai pelajaran kita hadihi da'watuna wa akidatuna, yang merupakan pelajaran akidah dari Syekh kami yang akan dijelaskan nanti oleh Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr
dan kami membacanya di sini sekedar menerjemahkan kepada antum semua, sehingga antum sekarang bisa membacanya dan memahaminya, sehingga antum paling sedikit sekarang sudah faham 30%, 40% dari pelajaran yang akan diberikan oleh Syekh dengan bahasa Arab. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.